Bro, gimana kabar lo hari ini? Semoga lo lagi dalam keadaan baik ya. Kalaupun lagi capek atau ngerasa stuck, nggak apa-apa. Kita semua pernah kok di posisi itu. Kerja keras tiap hari, tapi hasilnya kayak nggak kelihatan. Tapi percaya deh, setiap langkah kecil lo hari ini, sekecil apapun, itu lagi nyiapin sesuatu yang besar buat masa depan. Lo pernah nggak sih lihat orang yang hidupnya pelan-pelan naik? Nggak banyak gaya, nggak suka pamer, tapi hidupnya kayak makin stabil, makin tenang, makin mapan aja gitu. Nah, seringkali rahasianya bukan karena dia punya gaji gede, tapi karena dia punya aset-aset kecil yang dia rawat diam-diam dan nilainya terus tumbuh tanpa disadari. Dan di episode kali ini gue bakal bahas 5 aset yang diam-diam bakal bikin lo kaya di tahun 2030. Nggak perlu modal gede, nggak perlu koneksi tinggi. Ini hal yang bisa lo mulai dari sekarang, bahkan dari titik nol. Jadi, siap ya, karena bisa jadi ini titik balik hidup lo. Yang pertama, skill, aset yang enggak bisa dicuri. Banyak orang mikir buat jadi kaya itu harus punya modal besar atau keberuntungan luar biasa. Padahal aset paling pertama yang diam-diam bikin seseorang bertumbuh adalah skill. Skill itu aset yang enggak bisa dicuri, enggak bisa hilang, dan bakal ngikutin lo kemanapun lo pergi. Dan skill bukan cuma soal ijazah atau gelar bro. Kadang skill lahir dari hal simple, kayak cara lo ngomong, cara lo jualan, cara lo ngatur waktu, sampai cara lo nyelesain masalah. Dunia ke depan tuh enggak cuma butuh orang pintar, dunia butuh orang yang bisa diandalkan, orang yang punya kemampuan nyata. Bayangin, 2030 nanti banyak pekerjaan lama bakal digantiin AI dan teknologi. Tapi di sisi lain, muncul juga jutaan peluang baru buat mereka yang punya skill adaptif, yang mau belajar hal baru, bisa berpikir kreatif, dan berani keluar dari zona nyaman. Skill kecil lo hari ini, kalau lo rawat terus, bisa jadi mesin uang di masa depan. Orang yang jago bikin konten bisa bangun bisnis digital. Yang jago jualan bisa bikin brand pribadi. Yang pandai dengerin orang bisa jadi konsultan atau mentor. Semua berawal dari satu hal kecil yang diasah tiap hari. Jadi jangan remehin proses belajar lo bro. Skill itu kayak pohon. Awalnya kecil, tapi kalau dirawat, nanti lo bakal kaget lihat seberapa tinggi dia bisa tumbuh. Yang kedua, akun digital, tanah baru di dunia modern. Dulu, orang berebut beli tanah biar kaya, tapi sekarang tanah itu udah pindah ke dunia digital. Serius. Akun yang lo punya, entah itu Instagram, TikTok, Marketplace, YouTube, atau blog, itu sebenarnya tanah digital lo. Dan setiap konten, setiap postingan, setiap interaksi, itu benih yang lo tanam di atas lahan itu. Kalau lo konsisten nanam nilai, hal bermanfaat, dan jaga keasliannya, lama-lama lahan itu bakal subur. Dan dari situ muncul kepercayaan, pengikut, bahkan penghasilan. Banyak banget orang yang dulu cuma iseng bikin akun, sekarang hidupnya berubah karena itu. Sayangnya, banyak juga yang masih anggap akun cuma tempat hiburan. Padahal, akun digital itu aset bro. Kalau dikelola dengan arah dan niat baik, dia bisa jadi toko, portofolio, bahkan sumber pasif income. Dunia digital nggak peduli lo siapa di dunia nyata. Yang dilihat adalah nilai yang lo bawa. Dan di tahun 2030 nanti, siapa lo di dunia digital bakal sama pentingnya kayak siapa lo di dunia nyata. Jadi mulai sekarang, rawat akun lo kayak aset berharga. Isi dengan karya, ilmu, atau nilai yang benar-benar lo yakini. Karena di masa depan, mereka yang punya tanah digital yang subur bakal jadi orang yang berdiri paling kokoh di tengah perubahan zaman. Yang ketiga, aset mikro, bisnis kecil yang enggak pernah tidur. Enggak semua orang punya modal gede buat buka bisnis, tapi semua orang bisa punya aset kecil yang berputar, kayak jualan makanan, baju, pulsa, parfum, jasa kecil, produk digital. Kelihatannya sepele, tapi kalau dijalanin terus, itu jadi mesin rezeki yang stabil. Aset mikro tuh punya kekuatan yang sering diremehin. Bukan besar kecilnya yang penting, tapi perputarannya. Setiap kali uang berputar, pengalaman dan jaringan lo juga ikut bertambah. Banyak orang yang diam-diam sukses bukan karena mereka punya modal besar, tapi karena mereka ngerti satu hal, uang harus terus bergerak. Dan yang keren dari bisnis kecil, lo bisa kontrol langsung. Lo tahu dari mana uang masuk, kemana keluar, dan lo bisa langsung benerin kalau macet. Itu kenapa bisnis mikro sering jadi pondasi buat kebebasan finansial yang nyata. Jadi jangan remehin usaha kecil lo bro. Rawat, putar, pelajari. Karena dari bisnis kecil yang tekun berputar setiap hari, sering lahir masa depan yang besar di tahun 2030 nanti. Yang keempat, personal brand dan nama baik, mata uang baru. Sekarang gue tanya, kalau orang dengar nama lo, apa yang langsung kebayang?
Di era digital, personal brand bukan cuma gaya-gayaan. Ini aset nyata yang bisa buka peluang tanpa batas. Dulu reputasi dibangun dari omongan orang. Sekarang dari jejak digital lo sendiri, cara lo berkomentar, berkarya, sampai cara lo memperlakukan orang lain. Personal brand bukan soal pencitraan palsu, tapi soal keaslian. Orang percaya bukan karena lo sempurna, tapi karena lo jujur. Dan lo nggak perlu jadi siapa-siapa buat mulai. Cukup mulai dari diri lo sendiri. Bagiin pengalaman, pandangan, atau keahlian sederhana yang bermanfaat buat orang lain. Karena kepercayaan adalah mata uang paling mahal di era ini. Nama baik bisa buka pintu kerjasama, klien, bahkan peluang baru. Tapi ingat, reputasi baik dibangun lama dan bisa hancur dalam hitungan menit. Jadi jagalah kayak lo jaga harta berharga. Akhirnya, personal brand dan nama baik bukan soal dikenal banyak orang, tapi soal pengaruh positif. Kalau kehadiran lo bisa bikin orang lain tumbuh, berarti nama lo udah bernilai tinggi. Yang kelima, jaringan dan komunitas, aset sosial yang enggak bisa digantikan. Nah, ini sering banget diremehin. Padahal, di dunia yang makin terkoneksi, kekuatan bukan lagi soal apa yang lo punya, tapi siapa yang ada di sekitar lo. Jaringan yang sehat tuh kayak ekosistem bro, tempat lo bisa belajar, saling bantu dan tumbuh bareng. Kadang, satu obrolan kecil di komunitas bisa ngasih lo peluang yang enggak pernah lo bayangin sebelumnya. Tapi ingat, bangun jaringan bukan berarti lo cuma nyamperin orang pas butuh doang. Nilai sejati dari komunitas muncul waktu lo ngasih dulu, baru minta. Dari ketulusan itulah kepercayaan tumbuh. Dan lo tahu, banyak pintu rezeki terbuka bukan karena uang, tapi karena rekomendasi dan kepercayaan. Komunitas juga bisa jadi tempat buat jaga semangat. Ketika lo jatuh, ada yang bantuin bangkit. Ketika lo sukses, ada yang ikut ngerayain. Itulah kekayaan sejati. Punya orang-orang yang tumbuh bareng lo. Kalau lo perhatiin 5 aset ini, skill, akun digital, aset mikro, personal brand, dan jaringan, semuanya bisa dimulai dari nol. Dari titik lo berdiri sekarang. Dan justru itulah keindahannya. Lo nggak perlu nunggu kaya buat mulai bangun kekayaan. Setiap langkah kecil lo, setiap kebiasaan baru, setiap keputusan buat belajar, itu semua adalah benih kekayaan yang lo tanam hari ini. Dan ingat, ini bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kaya sejati itu bukan tentang berapa banyak yang lo punya, tapi seberapa kuat pondasi yang lo bangun. Dan kalau lo perhatiin baik-baik, benang merah dari semua ini adalah satu hal. Nilai diri lo sendiri, karena lo lah sumber energi dari semua aset itu. Skill nggak berkembang tanpa niat, akun digital nggak hidup tanpa konsistensi, bisnis kecil nggak muter tanpa keberanian, nama baik nggak tumbuh tanpa kejujuran, dan jaringan nggak kuat tanpa empati. Jadi sebelum ngejar angka di rekening, bangun dulu nilai di diri lo, karena dari sanalah semua keberlimpahan berawal. Sekarang gue mau lo tulis di kolom komentar, tanda lo mulai hari ini. Gue lagi menumbuhkan aset hidup gue, sedikit demi sedikit. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Itu bukan cuma kata-kata, itu doa buat masa depan lo sendiri. Dan kalau lo ngerasa video ini bikin lo kebuka pikirannya, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman lo. Supaya kita bisa tumbuh bareng, saling kuat, dan nyambut tahun 2030 dengan hati yang siap dan penuh.